Di kelas Dwi, selamat hari Minggu, selamat pagi. Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Meskipun kita di rumah masing-masing nggak apa-apa, kita masih tetap bisa mendengarkan dan sama-sama membaca firman Tuhan dimanapun kita berada. Oke, nah sekarang kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Yoel, dibuka Alkitabnya ya adik-adik ya. Dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yoel 1 ayat 1 sampai ke-12. Ditandain dulu ya, karena kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami anak-anak teruna GPB Sangkakala ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu pada hari ini. Namun kami mau mengingat berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami masih memperoleh kesehatan daripadamu, kami masih bisa memperoleh nafas kehidupan daripadamu, dan kami masih bisa melakukan aktivitas kami sampai pada detik ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkat teruna GPB Sangkakala sudah siap ya Tuhan. Kami sudah menyiapkan bacaan Alkitab kami sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami juga sudah mau membuka mata kami, telinga kami ya Tuhan, dan kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hadirlah ya Bapa bersama dengan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sudah dibuka bacaannya. Kakak akan bacakan, kalau adik-adik mau baca sama-sama juga boleh ya. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arahku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Oke, sekarang kalau kita lihat dari judul bacaan pada hari ini, judulnya adalah Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Oke, jadi gini adik-adik, kakak udah coba cari-cari tahu juga ya dari berita. Kakak pengen tahu ini belalang ini, tulah belalang ini tuh sebenarnya sebahaya apa dan separah apa gitu ya terjadinya di dunia ini. Dan ternyata kalau nanti misalnya adik-adik mau cari tahu juga, tulah belalang ini ternyata ya recently baru-baru ini itu baru kejadian juga. Dan untuk negara seperti Afrika ya, spesifiknya Kenya, itu ada berita yang bilang bahwa sudah hampir 70 tahun mereka mengalami bencana atau wabah belalang ini. Nah, jadi dan ada berita baru juga yang bilang bahwa di China
kan sebenarnya sekarang mereka baru heal dari corona ya, dari virus corona. Mereka sudah agak lebih membaik daripada mungkin negara-negara lain atau mungkin negara kita. Nah, tapi ada ancaman lagi untuk negara Cina ya, katanya dari berita itu bahwa mereka juga akan terancam bencana belalang ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, belalang, ya ampun Kak, belalang sebenarnya sebahaya apa sih belalang? Mereka kan hanya serangga yang ya mungkin nggak terlalu banyak ngeganggu gitu ya di kehidupan manusia. Ternyata kalau misalkan kalian cari tahu, belalang itu tuh sekalinya bertelur itu banyak banget yang pertama. Nah, terus itu tuh justru akan perkembangan belalang itu tuh cepat banget. Mereka sangat cepat berkembang biak dan itu tergantung sekali dengan kondisi cuaca dan iklim. Jadi cuaca yang mendukung malah bikin mereka akan semakin cepat untuk berkembang biak. Dan itu akhirnya bisa mereka itu belalang itu bisa makan hasil-hasil tanah seperti misalkan padi gitu ya. Jadi seperti di Kenya itu mereka memang agak kesulitan akhirnya untuk bahan-bahan pangan mereka. Sementara kita kan manusia butuh bahan-bahan pangan untuk bisa makan kan adik-adik. Nah, tapi itu dimakan sama belalang dan akhirnya jangka panjangnya dampaknya kalau dimakan sama belalang dan belalang itu banyak sekali. Akhirnya kan tidak ada hasil pangan. Tidak ada hasil pangan berarti tidak bisa diolah jadi makanan. Kalau nggak bisa diolah jadi makanan, berarti orang nggak bisa makan. Nah, seperti itu. Jadi, dampaknya tuh lebih ke dampak jangka panjang yang akhirnya ya kelaparan, orang jadi nggak bisa makan, ya. Nah, jadi itulah dampak dari bencana belalang ini. Nah, dan ternyata kalau kita lihat di kitab Yoel ini, tulah belalang itu ya sudah terjadi di sini. Di masa kitab Yoel ini kan masanya sudah lama sekali ya, jauh sebelum zaman kita. Nah, ini sudah terjadi di zaman dulu itu. Dan juga kalau adik-adik ingat, tulah belalang ini sebenarnya sebelum zamannya Yoel juga sudah terjadi loh adik-adik. Mungkin kalian ingat ya kisahnya Musa, waktu Musa lagi di Mesir, ketika Musa dikasih tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Raja Firaun kan banyak nolaknya kan, berkeras hati, nggak mau kalau orang Israel yang mereka jadikan budak itu dibawa keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan kasih tulah kan. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Iya, ada 10 tulah, betul. Dan tulah ke-8 itu adalah tulah yang isinya adalah tulah belalang. Ya, jadi jauh sebelum zamannya Yoel juga memang sudah terjadi si wabah atau tulah belalang ini. Dan ya itu membawa kerugian yang tadi sudah kakak bilang. Dan sampai sekarang pun ternyata belalang itu sangat susah untuk ditangani sama beberapa negara karena yaitu perkembangbiakannya yang sangat cepat. Oke, nah sekarang kalau misalnya mau lihat di pembacaan kita yang hari ini, kalau kita lihat satu-satu ya, kalau misalkan kita bahas satu-satu dari ayat pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Oke, Yoel bin Petuel. Jadi Yoel ini adalah seorang nabi ya. Dan nabi ini benar-benar ada di zaman dulu ya, makanya bisa dilihat sini Yoel bin Petuel, anaknya Petuel. Oke, nah sekarang kita lihat di ayat yang kedua. Ya, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Nah, jadi kalau di sini kakak pikir sih kalau lihat dari ayat ini itu menyiratkan bahwa tulah belalang yang ada di zaman Yoel ini itu lebih parah terjadi daripada di zaman Musa, waktu Musa ada di Mesir. Seperti itu, bisa dilihat dari ayat 2, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Berarti bisa dianggap bahwa ini lebih parah daripada yang dulu di zamannya Musa. Nah, terus sebenarnya ini tua-tuanya siapa, Kak? Ini nggak tahu deh Kak, ini buat siapa sih sebenarnya yang lagi ngalamin tulah belalang itu siapa? Oke, jadi gini adik-adik, ini itu disampaikan, Yoel itu adalah nabi yang ada di Yehuda. Jadi Israel itu kan ada terbagi dua, ya adik-adik, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Nah, ini tuh Yoel ada di Israel Selatan. Nah, untuk Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, kalau Israel Selatan Yerusalem, dan Yoel ini ada di yang Israel Selatan. Jadi seruan untuk orang-orang di Israel Selatan. Gitu, dan ini di ayat kedua ditujukan juga kepada para tua-tua dan ya rakyat yang ada di Israel Selatan.
Nah, sekarang di ayat ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi di sini, Yoel itu posisinya adalah pembawa firman Tuhan. Jadi Yoel itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ini semua ke Yehuda. Seperti itu. Jadi ini disampaikan untuk mereka, Yoel dipakai oleh Tuhan, dan kalau bisa dilihat di ayat ketiga, Yoel berharap bahwa hal ini sebaiknya ya dicatat, diceritakan kepada orang-orang, kepada anak-anakmu ya di zaman kemudian. Jadi tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu besar, ya. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu luar biasa, yang kita bisa lihat dari karya Tuhan ya di dalam kitab Yoel ini. Nah, sekarang ayat yang keempat, apa yang ditinggal belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, ini maksudnya adalah ya semua hasil tanah mereka itu habis, benar-benar habis dimakan oleh belalang. Jadi di zaman itu memang Israel juga, Yehuda mengalami bencana yang sama juga seperti Afrika dan Cina. Seperti Afrika, ya. Kalau Cina kan belum terjadi ya. Nah, jadi hasil tanahnya habis dilahap oleh belalang, ya. Dan kita lihat di ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Itu apa maksudnya? Kalau dilihat di sini itu adalah kalian bisa pasti mungkin bisa ketemu satu pola yang sama dari ayat 5 sampai ayat ke-7. Itu adalah akibat dari tulah belalang ini, ya. Seperti di ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ya, berarti anggurnya dirampas, berarti kan ada hasil-hasil yang akhirnya tidak bisa dihasilkan lagi karena tulah belalang ini. Nah, terus ayat ke-6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya, ayat 7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Pohon anggurku menjadi musnah ya, dicatat, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Ya, jadi ini adalah dampak-dampaknya dari si tulah belalang ini. Belalangnya makan-makanin hasil tanah mereka dan sampai akhirnya menderita banget. Semenderita itu sampai di ayat 7 dibilang pohon anggurnya musnah, pohon arahnya buntung, dan kulitnya terkelupas. Jadi kalau misalkan di zaman itu yang dinamakan kebahagiaan ya adik-adik, kita tuh bahagia kalau kita bisa duduk di bawah pohon ara yang lebat ya, bisa duduk di bawah situ dan di bawah pohon anggur juga. Jadi kalau misalkan pohon aranya itu dan pohon anggurnya kulitnya terkelupas, bahkan sampai ke batang-batangnya gitu ya, sampai ke kelupas juga, itu kan berarti menggambarkan situasi yang amat sangat menyedihkan. Tidak ada lagi kebahagiaan, nggak bisa lagi duduk di bawah pohon ara, orang pohon arahnya aja kan musnah, dimakan-makanin sama belalang kan, ya berarti itu menggambarkan kebahagiaan yang benar-benar sudah hilang gitu. Jadi ini adalah menggambarkan penderitaan juga di ayat 7 ini ya. Nah sekarang ayat ke-8, kalau dilihat, merataplah seperti anak dara yang berdilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Merataplah ya. Jadi karena kondisi yang sangat menyulitkan ini, di ayat 8 dibilang merataplah ya. Dan di ayat 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap ya. Ini adalah akibat juga dari tulah belalang dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, ya. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ya, ini kelihatan banget ya dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Itu adalah dampak dari tulah belalang, dan ini penderitaan sekali adik-adik. Karena gimana? Kenapa dibilang di ayat 9 berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan? Apa hubungannya Kak? Kenapa harus mereka yang berkabung? Bukannya semua orang berkabung? Ya iya, termasuk juga pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena di zaman itu persembahan-persembahan itu kan disampaikannya berupa ya hasil-hasil dari tanah juga kan. Nah, kalau misalkan hasil-hasil itu aja sudah nggak ada, jadi apa yang mau dibawa ke dalam ibadah? Ya, jadi akhirnya ibadah pun
tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi berkabunglah para pelayan-pelayan Tuhan, karena peribadatannya juga jadi terhambat karena tanah sudah tidak menghasilkan lagi. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi itu gambarannya kenapa tulah belalang ini membawa penderitaan, bukan hal yang sepele. Seperti itu adik-adik. Kalau kita lihat dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Nah, sekarang mungkin dari adik-adik kalau sudah baca ini jadi bertanya-tanya ya. Sebenarnya kenapa ya Kak si Israel ini, si Israel Selatan Yehuda ini memperoleh tulah belalang? Emang mereka ngapain sampai bisa mengalami tulah belalang ini? Nah, sekarang Kakak mau tanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, Tuhan itu Maha Pengasih kan? Semua setuju ya Kakak rasa ya? Oke, betul. Tuhan itu mengasihi manusia. Nah, sekarang kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa Tuhan melakukan ini ke manusia? Kenapa jadi nggak bisa makan orang-orang? Kenapa dikirimin tulah belalang? Gimana adik-adik? Nah, mungkin seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita lihat perjalanannya bangsa Israel. Dari dulu mereka di Mesir sampai hari ini. Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya, setuju ya? Bangsa pilihan Allah. Kalau bangsa pilihan Allah, kenapa mereka seringkali mengalami hal-hal yang membuat mereka menderita? Mereka itu dikasihi oleh Allah, adik-adik. Sama seperti kita manusia dikasihi oleh Allah. Bangsa Israel, kenapa mengalami banyak kejadian yang gak enak? Ya karena Tuhan sayang sama mereka. Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa yang berkarya di dalam hidup mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Nah, tadi kakak bilang Israel kebagi dua ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi di Israel Utara itu pada zamannya Yoel ini itu sangat marak sekali mereka melakukan penyembahan kepada Baal. Kepada Baal, bukan kepada Allah. Ya, jadi justru kejahatan yang mereka lakukan di zaman Yoel ini, mereka menganggap hasil-hasil tanah itu yang subur-subur itu asalnya bukan dari Allah, tapi asalnya dari, iya betul, dari Baal. Jadi mereka menganggap Baal yang bikin hasil-hasil tanah ini tuh jadi subur, dan akhirnya mereka menyembah Baal. Israel Utara dan Israel Selatan juga akhirnya terpengaruh oleh Israel Utara melakukan hal yang sama, penyembahan kepada Baal. Nah, kalian mungkin bisa relate nih. Coba ya kakak tanya ke kalian. Kalian kan udah gede-gede ya, adik-adik Dwi ya. Kalian punya teman dekat, ya. Kalian bantu sebisa kalian. Dia punya masalah, dia berantem sama orang tua, dia berantem sama teman yang lain. Kalian bantu, kalian selalu support dia. Ya. Tapi habis itu, begitu dia sudah selesai dari penderitaan dia umbar-umbar ke orang lain. Gue bisa nyelesain masalah gue karena gue kuat. Karena memang gue anaknya kuat. Padahal di masa waktu dia lagi sedih itu, dia nangis-nangis cerita sama kalian yang selalu support dia. Apa yang akan kalian rasain sebagai orang yang selalu ada buat dia? Marah? Iya. Kecewa? Iya dong. Kesel? Apalagi? Nah, kita manusia biasa ya, mengalami hal yang itu. Tuhan juga. Tuhan sayang banget sama orang Israel. Tapi orang Israel malah menganggap itu bukan karya Tuhan. Malah menganggapnya itu karya Tuhan lain, Baal yang mereka sembah itu. Ya Tuhan memang Maha Pengampun juga sih, tapi di sini Tuhan sayang. Cara sayangnya gimana? Apa didiemin? Kalau Tuhan diemin, oh ya udahlah, kasihan, nggak apa-apa, anak-anakku bangsa Israel. Mungkin mereka nggak tahu bahwa itu aku. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak dididik. Nah, apa yang terjadi kalau nggak dididik? Mereka akan terus ngelakuin hal yang sama, ya nggak? Ngelakuin hal yang sama tanpa sadar bahwa Tuhan yang memang selama ini bersama dengan mereka. Yang nggak bisa begitu kan adik-adik, ya. Jadi Tuhan mau balikin mereka. Tuhan tetap sabar loh menunggu. Dan Tuhan tetap baik loh ngasih Yoel ke mereka, ya, untuk menyampaikan ini semua. Tuhan itu baik memberikan Yoel untuk mereka, bukan yang benar-benar langsung dimusnahkan. Bisa dong Tuhan mau bikin misalkan saking marahnya orang-orang yang dicintai sama orang Israel ini dibikin musnah semuanya, meninggal dunia misalnya. Bisa aja dong, ya kan? Atau mungkin mereka sendiri hidupnya selesai saat itu juga, bisa dong. Tapi Tuhan gak lakukan itu kan.
Tuhan mau memperingati mereka melalui Nabi Yoel ini dengan harapan mereka akan berubah, akan berbalik gitu. Dan dengan adanya tulah-tulah ini juga diharapkan mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi sama mungkin seperti orang tua kita diperingatkan gitu ya, kalian diperingatkan nggak boleh begini. Terus atau mungkin orang tuanya marah sama kalian, orang tua kalian marah sama kalian. Bukan berarti orang tua kalian benci atau marah, bener-bener nggak suka sama kalian, tapi itu adalah untuk mendidik, mengarahkan kita ke arah yang benar. Seperti itu ya. Nah sekarang bangsa Israel ini kan berarti menghadapi pencobaan ya adik-adik ya. Ya nggak? Setuju ya, bangsa Israel menghadapi pencobaan atau penderitaan di masa ini. Nah sekarang dikala mereka menghadapi pencobaan ya, kalian pernah dengar nggak orang ngomong gini, ya ampun gue lagi banyak masalah hidup nih, ujian kemarin gue nggak ada yang lulus, teman-teman pada berantem, orang yang gue suka jadinya malah sukanya sama orang lain, ya kan mungkin kalian kondisinya seperti itu ya sekarang ya, dari dalam pergaulan ya misalnya. Terus misalkan ditusuk temen dari belakang, pokoknya banyak deh. Atau misalkan, aduh kemarin ujian sekolah aku nggak lulus nih, nilainya hancur banget. Nah itu pencobaan kan? Iya dong. Sekarang, terus kalian bilang, iya udah rencana Tuhan nih, gue memang nggak lulus dulu ujian yang kemarin supaya gue belajar. Ya mungkin ada benernya biar kita jadi belajar. Tapi menurut kalian itu pencobaan itu rencana Tuhan atau gimana? Maksudnya berarti Tuhan itu memang mau dong kalian ada di kondisi menderita. Tuhan yang bikin kita jadi menderita. Nah, adik-adik setuju apa enggak? Kalau sebenarnya Tuhan tuh bukan Tuhan yang membuat ada kejadian yang nggak menyenangkan. Kalau kalian tarik-tarik lagi ya, adik-adik ya, kan kita udah gede ya, adik-adik udah gede ya, adik-adik Dwi, coba kalian refleksi lagi deh, refleksi lagi. Kalau kalian lagi ada di dalam situasi yang nggak enak nih, ya, yang kalian sebut pencobaan, pergumulan, kalau kalian pikir sampai ke akarnya, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Karena salah kalian sendiri atau apa? Kakak yakin itu pasti karena salah diri kita sendiri. Contoh tadi masalahnya, gue gak lulus ujian sekolah nih kemarin nih, kayaknya karena rencana Tuhan lah, udahlah. Kalian pertama, digali, belajar apa enggak? Kalaupun oke, udah belajar, sekeras apa kalian belajar? Seusaha apa kita belajar sampai kita bisa bilang seperti itu? Ya kan? Contoh begitu. Jadi sebenarnya pencobaan yang kita alamin itu disebabkan sama diri kita sendiri. Kenapa masih bisa kita tetap mengalami itu? Ya karena Tuhan mengizinkan kita tetap mengalami kondisi seperti itu. Tuhan mengizinkan ya, bukan Tuhan yang ngasih itu ke kita. Itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Tuhan ngizinin nih buat terjadi itu supaya apa? Ya supaya kita ingat ada Tuhan. Ya enggak? Supaya kita ingat, ya masih bagus selama masa pencobaan kita bisa ingat sama Tuhan, ya itu masih bagus. Itu bagus berarti kita harus ingat sama Tuhan, tapi ada baiknya kita ingat sama Tuhannya nggak cuman pada saat kita lagi mengalami pencobaan, tapi juga pada saat kita mengalami ya apapun itu, kapanpun itu kita hidup ya kita harus selalu ingat sama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi jangan bilang pencobaan itu karena Tuhan, itu kurang tepat sih sebenarnya. Jadi yang harus kita lakukan jangan nyalahin Tuhan, tapi kita evaluasi dulu sama diri kita sendiri. Apa yang kita lakuin sampai akhirnya gue jadi ngalamin ini. Kayak gitu. Jadi pasti ada sebab akibat. Gak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk kalian menderita dong. Ya gak? Telat datang sekolah, dimarahin guru, nilainya jadinya 0. Nah, apakah itu rencana Tuhan? Enggak kan? Itu karena kita sendiri yang telat nyampe sekolah. Mungkin karena kita tidurnya subuh sampai jam 2 pagi. Who knows kan? Nah, seperti itu. Jadi, balik lagi ya. Jadi, dari firman Tuhan hari ini, itu kita mau diingatkan adik-adik bahwa hanya Tuhan yang berkarya di hidup kita. Hidup kita itu adalah untuk Tuhan. Jadi, lakukanlah apa yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Jadi, kita bisa melakukan macam-macam, kita bisa berkarya, kita pinter, itu bukan karena kita sendiri. Tapi karena Tuhan, ya. Sama seperti orang Israel, hasil panah yang subur itu bukan karena diri mereka sendiri dan bukan karena Baal, tapi karena Tuhan. Kalian punya kepintaran bukan karena diri kalian sendiri yang kalian jago usaha. Kalian usaha keras terus, tapi karena Tuhan yang kasih. Ya. Apalagi
kalian jago main musik, kalian jago nyanyi, jago gambar, kalian jago olahraga. Oh, itu karena aku yang latihan. Emang iya? Iya, memang iya, ada porsi latihan. Jadi berdoa dan bekerja jalannya sama-sama, ya kan? Tapi ingat, modalnya semua dari Tuhan, ya. Jadi jangan sombong, kita harus hidup selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dan jangan menyembah Allah lain seperti orang Israel, jangan menyembah Allah lain. Sembahlah hanya Allah kita, Tuhan Yesus, ya, satu-satunya yang selama ini sudah memberikan banyak berkat buat kita. Karena kita dikasih sama Tuhan, maka lakukanlah untuk Tuhan juga. Ya, belajar dapat ranking 1 buat siapa? Buat diri kalian sendiri ya, mungkin iya ada kebanggaan, tapi utamanya adalah buat Tuhan. Berarti kan kalian menyatakan Tuhan di dalam lingkungan kalian. Oh, anak Tuhan nih, misalkan orang Kristen nih, ranking 1 terus loh, berarti dia belajar nih, maksudnya memang dia tekun ya. Seperti itulah. Jadi lakukanlah, gunakanlah apa yang kita punya juga untuk Tuhan gitu, dan jangan menganggap bahwa ya ini semua karena diri saya sendiri, tidak ada Tuhan di dalam hidup saya, gitu ya. Dan yang ketiga, kalau misalkan kalian menghadapi pencobaan, yang pertama harus dilakukan adalah evaluasi diri. Itu dulu, ya. Jangan pernah salahkan Tuhan. Evaluasi diri. Begitu sudah tahu memang kalian yang salah, kita yang salah, kita langsung berdoa, minta maaf. Lalu apa? Setelah minta maaf, apakah cuma sampai minta maaf? Tentu saja enggak ya adik-adik ya. Minta Tuhan untuk memberikan Roh Kudus di dalam diri kalian supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Bisa hidup lebih baik lagi. Di mana memang hal itu akan sangat sulit untuk bisa benar-benar berubah 100%. Jadi itulah kenapa harus selalu bergaul sama Tuhan supaya kita bisa dikuatkan, bisa selalu diingatkan. Oke? Itulah yang bisa kita tarik dari firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap kita semua, bukan cuma adik-adik, tapi juga kakak dan adik-adik bisa melakukan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih mau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih mau mengingatkan kami ya Tuhan melalui firman dari kitab Yoel pada hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau berkomitmen ya Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk melakukan evaluasi diri, untuk melakukan perbaikan di dalam kehidupan kami, dan untuk selalu meminta tuntunan-Mu di dalam hidup ini ya Tuhan. Dan kami juga mohon maaf kepadamu ya Bapa, kami mau meminta ampun kepadamu ya Tuhan jika kami selama ini menganggap bahwa masalah kami, pencobaan yang ada di dalam hidup kami, pergumulan yang kami alami itu adalah berasal daripadamu. Kami mau meminta maaf kepadamu ya Tuhan apabila selama ini kami berpikir seperti itu ya Tuhan. Dan kami mau berkomitmen untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi dan tetap meminta tuntunan daripadamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.